Ini ya, gua nanti nanya-nanya masalah pribadi lu nggak apa-apa ya? Udah santai aja gua mah. Santai. Ya udah relax gua mah. Bener nih. Ya Jadi elah. apapun yang gua tanyain lu nggak Jawab. masalah ya? Enggak, udah tenang aja udah. Gua mah Bener, tanya bener. gua juga gak bakalan jawab sesungguhnya. Oh gitu. Sesungguhnya tapi masih dalam batas itu gua, Bang. Ya lu settingan lu Jen. Enggak lah. Enggak ya. Awas lu ya. Enggak. Enggak ya. Enggak ada ikat-ikatan kontrak apa-apa ya. Kagak ada Kalau aja. bermasalah apapun lu yang Iya. bertanggung jawab dengan omongan lu sendiri. Iya, udah. Gua gak ikut apa-apa nih. Oke, Iya. ya udah, oke deh. Oke, kita mulai. Udah, gua demen. Kita mulai. Aja gua baru aneh-aneh nih udah. Ayo, langsung lah, Bang. Oh iya. Nama siapa? Hah? Nama Nama gua Amir, Bang. Damir doang. Amir Abdullah. Amir. Abdullah. Dari kecil itu. Dari- Dulu enggak sebenarnya dari kecil. Dari kecil. Enggak, bukan dari kecil. Emang bisa ganti. Enggak, dulu sebelum nama gua Amir tuh nama gua Arif, Bang. Oh gitu. Iya, Diganti. baru sehari dinamain, Hah? diganti sama kakek gua jadi Amir. Kenapa? Soalnya Amir itu artinya kan pemimpin. Ah, Suatu hari nanti ya insya Allah kalau memang diberkatin Tuhan gua kan jadi seorang pemimpin yang baik kan gitu. Wes. itu kata kakek lo. Kata kakek gua. Kata kakek lo. Terus yang awal ngasih nama si Arif itu siapa? Bokap gua, Bang. Kenapa? Tujuannya kenapa kasih namanya Arif? Kalau itu gua nggak tahu, gua cuma diceritain ibu gua kayak gitu aja, Bang. Terus gitu. dulu sebelum nama kamu Amir itu nama kamu Arif. Oh. Terus sama kakek kamu diminta ganti jadi namanya Amir gitu kan. Terus Oh, gimana tuh yang bikin akte gimana? Ribet dong. kagak. Orang belum pas lahir dinamain Arif itu belum dibuatin akte. Oh, belum dibuatin Seminggu akte. kemudian katanya baru dibuatin. Baru dibuatin. Iya. Oh, iya. Wanjay. Terus umur berapa umur? Anjir, umur gua 25 tahun. Lu serius 25? Iya. Coba dah lu tompo dah muka lu. Kelihatan deketin. muka gua Iya orang makanya minus. lu deketin Anjir. biar tahu ditegesin gitu bener 25. 25. Ini mau 26. Bisa tanggal 8 26 gua, Bang. Oh tanggal 8 besok. Iya. Ini kan gua kagak tahu tayangnya kapan. Ah. Emang sekarang tanggal berapa sih? Sekarang mau tanggal 5 Sekarang tanggal 5. Iya. Bulan apa ini? bulan Juli. Tahun? Tahun apanya nih? Tahun. Iya. Tahun apa? Enggak tahun sekarang. 2020. 2020 sih lagi siotikus ya. Iya. Anjir tikus. Lah, lu kagak tahu. Kagak tahu gua nggak pernah lihat kayak gituan Enggak gua. ngerti sih. Lu anak berapa dari berapa bersaudara? Gua anak pertama dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Iya. Selisihnya sama adek lu berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Cewek cowok ada? Cewek ada gua. Ada lu Masih kuliah masih kuliah semester 4. semester 4. Iya. Punya cowok enggak ada lu? Hah? Ada lu punya cowok? Ada. Belum Belum boleh pacaran ada gua. Yang lu tahu apa gimana? Yang gua tahu mah dia nggak punya. Tapi punya. kalau dihubungin cowok sering bilang ke gua, Gimana dihubunginnya gimana? ya dihubungin ini aja pengen ngajak belajar bareng. Biasanya belajar bareng sih kalau itu. Kalau Kebanyakan gitu. kebanyakan gitu. Pas ya adik gua kelas semester 7 8, adik gua masih semester 1 2 lah. Ya kayak gitu, paling belajar terus ke apa tuh perpustakaan UI gitu-gitu ya. Bilangnya gitu sih. Ke perpustakaan UI. Iya. Terus ternyata Nggak tahu kalau itu mah Oh, gua nggak dulu tahu. gua juga udah nggak tahu. udah ya yang penting lu udah sekedar tahu gitu Iya, aja. sekedar. Terus profesi apa sekarang? Siapa? Hah? Kagak, bapak lu. Ya kan gua ngomong sama lu anjir. Segala tanya siapa lagi. Ya kan gua nanya lu. Profesi gua, Bang ya. Kalau menurut orang-orang Segala nanya siapa. kalau menurut orang di dunia maya itu nggak ada yang namanya profesi PHK, Bang. Mantan PHK tuh nggak ada. Profesi gua sekarang talent ready, Bang. Apa? Talent ready. Oh gitu. Orang yang siap, Siap apa? talent yang siap bekerja pokoknya. Gua nggak mau disebut istilah lu mantan PHK. Nggak bakal mau. Mantan PHK. Iya, mantan karyawan PHK. Oh, Gua nggak bakalan mau kayak nggak gitu. nggak mau. Enggak, itu paling kayak kata-kata Itu kalau kata itu soal apa? Menyakitkan bagi gua kayak gitu. Asli gua menyakitkan aja. itu sakit buat Iya, lo. sakit buat gua itu aja. Jadi lo apa tadi? Profesi lu sekarang apa? Apa? Profesi lu Talent sekarang ready, apa? talent Talent ready. Oh. Atau istilahnya job seeker lah. Apa? Job Pencari seeker. pekerjaan ya. Oh. Gitu ya. Lu kayak pinter banget ya. Ya elah lu baru tahu. Kayak pinter banget ya. Ya elah lu baru tahu. Kayak pinter banget ya. Ya elah lu baru tahu. Gue selama ini gak pernah ngobrol sama lo ya, baru kali ini aja. Iya. Rusak. Enggak, lu kalau ketawa emang itu ya, suka kepala lu mundur ke belakang gerak apa? Kagak. Masalah pas ketawa langsung keluar dari kamera atau dari hilang lo. Ketawa hilang lo. Agak kesini udah mendingan. Gue tuh orangnya apa ya? Enjoy, Bang, nikmatin itu tuh enjoy. Gak ada beban dalam. Iya makanya agak kesinian. Maksud gue lu takut nanti ketawa hilang lagi pala lu. Anjir. Ini tadi sini gue ngecengin Reno soalnya. Terus emang kerjaan sebelumnya lu ngapain aja?
Enggak, sebelum jadi job seeker ini. Oh, job seeker. Sebelum jadi talent ready lu ngapain kerjaan lu? Ya bang. Terus Ah, gua kerja satu tim sama yang namanya Reno. harus disebut banget gitu. Iya. Kan orang kagak ada yang tahu. Ya lu cari aja nanti blognya Hendriano Dwi Putra. Itu namanya pemasaran. Lu cari aja di LinkedIn, di Instagram, di YouTube ada namanya dia itu. Cari aja pokoknya. Gua kerja di unit itu engineering pokoknya. Kalau lu kerja unit engineering. Iya. Engineering tuh kayak gimana sih? Kalau Apa sih? menurut gua sih engineering itu apa ya? Kerjaan yang memang menuntut tuh buat terutama mikir sih. Mikir beda sama orang produksi ya. Lu Itu apa lagi produksi? Hah? Itu produksi apa lagi? Produksi mah beda orang yang di lapangan produksi itu. Oh gitu. Iya. Kalau di engineering kan kita Enggak, takutnya gini, sorry nih, kan nanti yang nonton gue nggak tahu orangnya random gitu. Takutnya gini, lu ngomong-ngomong apa ternyata dia nggak paham gitu. Ini Oh, apa iya. sih gitu. Makanya jadi kalau bisa lu ngejelasinnya lebih general gitu. Jadi orang-orang awam pun ngerti gitu. Ini lagi siapa sih yang motong ubin, berisik banget. Ren bilangin Ren, pukul palanya Ren. Orang lagi ngomong, dia motong ubin. Ya sama ini sih gue gawe di engineering itu kerjaan gue mikir malah bang. Justru lebih ke mikir sama ngebantuin teman-teman yang ada di produksi. Kayak Gimana caranya gue bisa ngatasin suatu masalah, ibaratnya problem solvingnya ada masalah di sini terus problem solvingnya gimana sih? Nah, kayak kebanyakan yang selama ini gue jalani selama kurang lebih 2 tahun kurang 1 tahun kayak gitu. Kalau Apa gimana? teman-teman mau ada permasalahan di pesawat di lapangan ya kita bantuan, kita referensi, gue datang ke sana, ini gimana bang permasalahannya di sini ada kayak gini. Nah, cara mengatasi masalahnya gimana? Nah, kayak Oh, gitu. jadi lu kalau misalnya dibilang kerjaan lu ngapain, lu kayaknya ini ya banyak banget kerjaan, sibuk banget kayaknya lu ya. Ya multitasking ya, kemana-mana. Serius lu? Gitu, buku Kayak gitu gitu. kerjaan lu. Kayak gitu sih. Ada case di painting ke painting, ada case di cabin ke cabin gitu. Oh gitu. Gitu sih bang. Terus berarti kalau secara garis besar lu melingkupi apa? Lu kaum pemikir gitu. Pemikir sih enggak, Terus kaum jadi kalau pemikir sih nggak terlalu banget bang. Mikir sih nggak selamanya dalam kerja itu gue mikir terus kagak. Kadang ada santainya, kadang ya gimana case itu masuk ya gimana caranya gue menyelesaikan case itu udah gitu aja bang. oh jadi pokoknya nih bos lu yang ngasih Ya. Mir nih ada masalah lu selesain dah gitu. Nah, kalau memang pola gue nggak tahu, ya udah gue nanya ke dia. Gitu. Nah kan dia ngasih, dia ngasih. Dia ngasih padahal dia juga nggak tahu. Oh gitu. Bos lu gitu? Iya, gitu, Lah kan Bang. sama aja sama lu. Terus ngapain dia jadi bos? Justru nanyanya malah ke senior gue makanya itu gue juga nggak tahu. Oh gitu. Sampai segitu bos lu. Ya mungkin namanya bos gue kan bos baru bang dia. Oh gitu. Dia dulu di PT lamanya memang bukan di unit engineering bang, dia lebih ke produksi kan. Makanya untuk masalah-masalah ke engineering kan dia belum begitu paham gitu. Dia kan orang lapangan. Siapa? Bos lu? Bos gue, Bos lu yang sekarang? yang asmen gue, Asmen tuh apa lagi tuh asmen? asisten manajer. Oh, asisten manajer. Itu sih. Oke. Terus lu kenapa sih? Agak Reno. Terus ada masalah nggak lu dalam bekerja lu? Gue kalau sama kerja nggak pernah ada masalah bang. Justru gue malah nyari masalah ini. Lu beneran? bener. Nggak pernah, gue nggak pernah ada masalah. Gue kerja enjoy aja, santai, nikmatin kerjaan bang. Selama 2 tahun ini sih gue nggak pernah ada masalah. Justru gue kerja itu belum pernah sama sekali yang namanya dikasih pressure yang lebih gitu loh, dibentak, weh lu gimana sih kerja lu kagak bener banget. Gue belum pernah bang. Justru tuh gue momen-momen yang gue tungguin kayak gitu sebenarnya. Lu nyari? Hah? Lu nyari? Justru gue pengen nyari kayak gitu. Oh. Artinya kalau gue kayak gitu tuh gue artinya ternyata yang kurang di dalam diri gue tuh ada kayak gitu loh. Makanya gue selama kerja Oh, berarti lu merasa lu masih sempurna untuk saat ini? ya dibilang sempurna sih ya nggak terlalu sempurna bang, cuman gue tuh gimana ya, kerja itu yang namanya diberikan pressure yang bener-bener tuh gue nggak pernah. Kerja ada cash masuk Berarti masih di bawah rata-rata lu Iya. buat pekerjaan ini. kalau sampai dimaki-maki sama atasan kerjaan lo nggak bener, gue belum pernah sama sekali gue. Makanya sebenarnya itu momen-momen yang paling gue tunggu bang. Cuman serius. karena sebenarnya kalau dibalik momen yang gue tunggu nanti jadi Lu kenapa nggak kerja di ini aja tuh yang dijual tiket? Gitu? Nanti kalau pesawat delay kan lu bakal dimaki-maki Beda, Bang. tuh sama orang. Kenapa lu nggak mau ke situ? justru itu apa
kontennya beda bang. Kalau di sini kan memang kita kerja di yang dinamanya apa? Kerja di ibaratnya di bidang maintenance bang. Apalagi maintenance pesawat, perawatan pesawat kan kalau kerja di situ kan ya kita dituntut gimana pesawat itu ya keluar dari hanggar atau return to service. Itu apa lagi? Itu apa lagi? Hanggar sama return to service. Return to service. Itu apa lagi? Itu apa lagi? Hanggar sama return to service. Gue kayak gini nih, habis nih gue kayak gini nih, habis nih gue. Kalau hanggar tuh salah satu tempat bang, tempat buat apa? Tempat sebagai perawatan pesawat lah. Orang nyebutnya kalau di dunia penerbangan tuh hanggar. Kalau orang awam otomotif kan ya nyebutnya itu bukan hanggar, ibaratnya bengkel lah, bengkel pesawat. Bahasa gaulnya hanggar itu bahasa gaul bengkel pesawat lah. Oh gitu, iya. Itu aja sih. Terus tadi apa return to service, return apa Batman return. Anjir. Itu apa tuh? Itu return to service apa lagi? Itu kan pesawat setelah dirawat ya udah dia apa mau terbang udah pokoknya gue istilahnya tadi gitu doang. Terus kenapa pesawat dirawat? Hah? Emang kenapa dirawat? Buat ini bang, Buat apa? biar masuk dalam kategori airworthy. Itu apalagi airworthy nih. Bang lu jangan nanya kayak gitu bang. Ini gue udah bukan mantan karyawan. Gue udah ngomong juga. Ya kagak. Ya kan orang-orang kagak tahu. Lu ngomong ya bahasa pokoknya, tinggi tapi lu kagak tahu jangan, apa yang dah. ngomongin gitu. Ya makanya kan Yaudah. yang lu ngomongin lu pertanggungjawabkan dong. Gak usah bahasa kayak gitu lagi aja lah. Ya lu ngomongin jangan begitu kalau gitu. Ya aja gue dikerjain bukan kerjain orang gue aja. Lu bahasa lu tinggi tapi giliran ditanya kagak ngerti. Pantes Bapak dipecat ya, Pak ya? Oh, jadi tapi gitu. gue nungguin itu aja. Hah? Pecat mah bukan karena itu ya bang. Karena Ngebuka- kontrak gue kurang 2 tahun nih. Oh gitu. Padahal sebulan lagi 2 tahun itu. Oh. Anjing. Oh karena gitu. Iya. Karena kontrak lu kurang. Kurang setahun. Sebulan lagi padahal 2 tahun itu pas. Jadi gimana masalah kerjaan lu ada masalah nggak? Nggak ada. Nggak ada sih, Mas. Terus Sejauh kalau ini nggak ada personal ke orang-orangnya gimana? Ada masalah? Kagak pernah ada gue selama ini sama teman-teman yang ada di kerjaan gue gak pernah ada masalah. Justru malah orang-orang, lu sering buat masalah mulu sama lu kayak gitu ngomongnya kan kurang ajar. Siapa? Masalahnya sih bukan masalah banyak, bukan masalah yang serius sih bang. Masalah dalam hal bercanda-bercanda aja gitu kan. Itu kayak gimana sih masalah bercanda? Maksudnya Gue sering ngecengin orang gitu. Lu? Oh, Mungkin kalau lu lihat gue di engineering mah gue diem bang, tapi kalau di luar kalau udah di kontrakan udah di mana-mana mah gue kayak udah gimana ya, sering ngecengin orang gitu. Ngecengin orang dalam arti bukan lu emang tipikal membuli ya? bukan membuli dalam arti memojokkan, benar-benar memojokkan dia ya. Membuli hanya untuk ibaratnya kita ketawa-tawa, kesenangan gitu aja lah biar. Oh, berarti lu dengan lu membuli orang lu seneng gitu? Enggak lah. Terus gimana? Bukan masalah seneng bang, justru gue kayak gitu tuh pengen buat jadi orang yang terbuka lah. Terbuka dalam arti gue gak introvert lah. Oh gak iya. pendiam aja. Gak pendiam. Jadi tuh gue tuh pengen jadi orang tuh yang bisa bikin orang ketawa. Oh, orang jadi lu membuli itu untuk buat hibur, biar suasana tongkrongan biar hidup gitu. Nah, itu dia, Bang. Oh, mungkin selama ini ya lu gitu. gak pernah lihat gue kayak gitu, cuman gue di luar ya kayak gitu, Bang. Oh, di luar kayak gitu. Sama teman-teman gue yang teman-teman kontrakan, teman-teman Teman-teman mana kamar lagi? gitu-gitulah. Terutama gue sering banget tuh bully si Reno tuan. Oh, tapi gitu. dia gak pernah sakit hati, alhamdulillah itu doang gue bersyukurnya. Oh, gitu. Kalau udah sakit hati gue baik dosa banget sama aja 2 tahun ya. Oh, gitu ya. Nanti mungkin kalau gue berpisah gue bakal minta maaf ke dia udah. Ren. Seneng banget. Lu kan gak ngapa-ngapain padahal. Kagak. Enggak nih mohon maaf. Lu udah pernah dicek urin belum? Belum pernah gue. Udah. Gue takutnya nih lu ngomong gini di bawah ini lo, di bawah pengaruh obat gitu. Kagak lah, gue mah. Lu ketawa mulu, masalah enggak ngapa-ngapain lu ketawa nih gue takutnya lu di bawah pengaruh obat. Kagak, gue terakhir cek urin itu pas medical check up di rumah. Gak pernah lagi gue. Gak pernah lagi gue cek urin. Lu pernah takutnya lu dikerjain gitu pakai apa ditaburin daun-daun singkong sama temen lu ternyata kecubung gitu enggak? Kagak lah, gue mah rajin sholat 5 waktu mah. Iya jangan gitu, ntar ke seluruh dunia. Gak kayak gitu sama. Ya kan temen lu yang bisa ngasih kecubung. Mana? Kali aja enggak. Gue gak punya temen yang jahat, gue gak pernah punya temen yang jahat sih. Tapi lu jahat sama temen-temen Iya lu. itu. Oh iya. Kurang enggak. Ya kita nggak tahu kan temen lu gimana ya. Iya. Tapi selama ini mah gak ada bang. Memang gue orangnya suka ketawa sih bang. Emang begitu. Yang kayak Bawaannya gitu, begitu. gua. Oh.
Kalau lagi serius serius gue, kalau lagi bercanda bercanda kayak gitu gue. Terus nih kalau sekarang nih kita mau serius sama bercanda nih. Enggak, gue mah yang penting serius ada bercanda-bercanda bang, biar suasananya Serius itu ada bang. bercanda. Iya, Iya. oke. Biar nggak terlalu sedih-sedih banget gitu kan, agak asik. Nggak asik. Podcast sedih-sedihan. Terus kalau misalnya ini apa namanya? Respon keluarga lu nih, respon keluarga lu ketika dapat kabar bahwa lu jadi free agent gitu. Gimana? Biasa aja bang. Gue nelpon pertama kali gue dapat kabar ya adanya pemutusan hubungan kerja di salah satu PT yang tempat gue kerja. Gue nelpon orang tua gue. Iya. Tepat sejam setelah gue dapat informasi itu, orang tua gue cuma ngomong, Gimana? ya udah mungkin itu bukan tempat terbaik lagi buat kamu. Wis, Gitu kan, orang tua gue cuma ngomong gitu. puitis banget ya. Iya. Keluarga lu. Makanya kan orang Ngapa lu begini keluarga lu puitis lu begini? orang tua gue tuh gak ada kasihan. Yaudah, mama kasihan sama kamu. Gak pernah ada kayak gitu bang. Nggak pernah. Gak pernah ada. Mungkin itu bukan tempat nyari rezeki kamu lagi di situ. Insya Allah nanti diganti sama yang lebih baik lagi. Orang tua gue cuma ngomong kayak gitu. Ngomong Bang. gitu. Iya. Oh iya. Makanya setelah gue itu ya, gue nggak mau, ibaratnya nggak mau bersedih-sedih lah kayak orang-orang bilang kan, masih kepikiran kenapa gue pesan baru kerja kemarin terus di PHK hari ini gue nggak mau Oh, kayak gitu. ada yang begitu. Ada temen gue yang kayak gitu. Ada ya. Pikiran terus kan, perasaan lu Bener-bener mikirin diem gitu Iya. kan. Murung, sampai murung. murung gitu. Terus kan lu biasanya suka menghibur orang, lu kagak ada niatan buat menghibur jangan temen lu itu. Kita harus bisa membedakan posisi bang. Kalau posisinya lagi kayak gitu, gue nggak bisa ngibur dia kayak apa? Ngibur dia dengan yang macam-macam sih. Mungkin Ya emang lu kalau biasa menghibur bener-bener menghina gitu, ngeliatin Enggak. aja. Enggak. Ya kan banyak kan cara menghibur orang Iya, banyak kan. banyak. Nah, lu Cuman nggak ada niatan buat gue tahu menghibur sikon lah bang. Mungkin posisi dia lagi banyak Lu pikiran tahu berat. Cikon? Cikon mah temen gue, Oh. senior gue. Yang sekarang udah nikah. Ah, iya. Rusak. Terus gimana tadi? Nggak jadi keputus. Hah? Tadi gimana? Kalau temen lu yang kayak gitu gimana? Ya udah, gue cuma ngasih motivasi aja. Gue cuma bilang ya mungkin itu bukan tempat buat lo nyari rezeki di situ lagi. Lu harus nyari rezeki baru dan insya Allah rezeki lo lebih banyak daripada di tempat sebelumnya. Gue bilang kayak gitu doang udah. Mau apa lu sesalin, mau lu sedih-sedihin, mau lu ibaratnya gue kenapa udah gak kerja lagi, nggak usah lah. Rezeki mah banyak bos. Oh, nggak Nggak dari cuma situ satu, aja. nggak cuma di layan doang. Oh, oke. Terus kalau menurut lu ini di dalam hidup lu nih, ini masalah terbesar nggak sih? Enggak, gue enjoy aja gue. Enjoy aja. Karena gue baru ngalamin sekali bang. Kecuali gue ngalamin 10 kali, 20 kali Baru tahu ada. baru Terus beban. oke, sekarang kalau dari hidup lu, Ah, lu pernah ngerasain ada masalah terbesar nggak? nggak ada bro. Nggak ada. Lu nggak punya masalah sama Nggak sekali. pernah. Kayak misalnya dari lu hidup nih sampai sekarang yang lu inget gitu. Kalau misalnya dihitung 1 sampai 10, ini lu di PHK masalah lu yang keberapa? Masalah gue yang nomor 20 nih. Masalah yang gue inget paling Ya besar. kan 1 sampai 10 lu udah 20 aja. 10. Masalah kayak masalah 10. 10. Berarti kalau yang pertama itu yang kayak gimana? Yang pertama itu gue dilempar bokap gue ke tembok karena gue main PS. Nah itu Masalah terus. yang gue inget sampai sekarang. Yang gue inget sampai sekarang. Lu orangnya pacicik dilempar ke tembok. Jadi gue dulu masih kecil bang, masih kecil kan, Iya. masih SD lah, Ah. masih SD. Habis sholat Jumat gue main PS di rental. Habis salat Jumat. Iya, main PS di rental, pulang jam 6. Jam 6 sore. Iya, bokap gue tuh ternyata nyariin gua. Gue dibilangin temen gua pas gua habis main PS kan gua main bola tuh di lapangan. Temen gua ngasih tahu, tadi dicariin ayah lu. Lu di mana? Gua bilang, lu main PS ya? Iya, kata. Terus pas pulang-pulang nih, gua udah disambut ayah gua. Marahin prototipe. Lu disambut gimana? Selamat datang Kamu gitu. dari mana gitu? Tidak pulsanya sekalian gitu, enggak. Kamu main PS gitu ya? Habis itu dilempar ke tembok. Gua dari situ udah. Lemparnya tuh gimana ngangkat gitu dari Iya belakang? diangkat, bak gitu. Angkat begini dilempar Iya, gitu. soalnya dulu gue kecil tuh didikannya emang keras bang, gue suruh belajar. Gue dulu belajar matematika kagak bener, ditabok bang, bokap gue mau inget banget itu. Diapain? Jadi dikeplok pala gue. Lu ngitung kayak gini aja nggak bisa, bahasa gaulnya kayak gitu. Serius? Iya serius. Tapi bapak lu ngomong gitu apa enggak? Ya itu kan nggak ngomong, cuma ngasih tahu aja. Kamu belajar bener gitu. Bisa gitu enggak? Iya. Makanya gue itu yang paling gue inget bang, dan itu emang jadi motivasi buat gue. Bokap lu apa sih gawainya? Gawainya apa sih bokap lu? Dulu mah kerja di pabrik, sekarang udah pensiun. Udah pensiunan. Terus kalau ibu kerja apa? Ibu gue kerja di pabrik garmen. Pabrik garmen sekarang. Sekarang masih. Kalau pas lu yang ditabok itu ibu lu ngapain? Ibu gua Hah? sama masih. Itu dulu masih ibu rumah tangga ibu. Oh, ibu rumah tangga. Gue kira posisinya ibu lu ngetawain gitu kan. Hai.
mungkin ya. Anjir. Oh enggak gitu. Itu yang paling gue inget sih bang. Jadi masalah terbesar lo gitu lo Iya. dilempar ke tembok. Iya itu sebenarnya gue dari dulu tuh emang gak boleh main PS. Kenapa lu kagak boleh main PS? Game, soalnya lu tahu sendiri kalau main PS itu kan Ya kagak tahu. dulu ayah gue sih ngomong kalau main PS nanti lu jadi goblok, gedenya nggak jadi orang bener gitu kan. Itu standarnya. Iya. Kalau ya udah Pak. Kalau main Ya udah Pak, Amir kagak main PS tapi nyabu aja gitu. Lebih milih nggak mana? bisa lah gitu. Lebih parah nyabu lo daripada Iya. main PS. Ya mungkin dulu apa ya? Karena memang gue dulu main PS kan sering lupa waktu bang, makanya ya nggak boleh sama ayah gue gitu aja sih. Berarti lo nggak punya PS di rumah sampai lo harus ngerental kan? Ya emang bukannya nggak punya PS bang, itu gue udah ajak teman gue juga sih bang. Dulu memang gue punya teman kecil yang suka main PS juga. Terus gue diajak sama dia, main PS yuk gitu. Ya, berarti- Soalnya dulu gue dibayarin. Oh lu dibayarin? Iya karena gue gak punya duit aja. Oh gitu. Iya. Kayak gitu. Dan sampai sekarang pun gue masih ibaratnya masih masih bukan berhubungan ya, masih SMP apa chat-chatan sama teman Kontak-kontak lah ya. kontak-kontakan sama temen Iya, gua iya. yang dulu kecil Bayarin iya, mulu. masih Terus lu merasa ada utang budi sama dia? kagak ada nih. Nggak ada utang budi. Nggak ada. Cuman bayarin PS doang lu mau Iya. mau ngitung utang Dulu kan budi gitu. apa rental PS cuma sejam cuman berapa dulu sih 500 apa 2000 ingat gue. PS1, PS2. PS1. Oh, PS1. Iya, Itu PS1. zaman PS1. Emang lu Iya. main apa sih di PS1? Apa? Lu main apaan di PS1? Main ini Apa? CTR. Lu main CTR gitu. Main CTR sama main Winning Eleven itu aja. Oh gitu, dua itu aja. Iya. Nggak ada yang lain. Kagak ada. Nah sekarang lu kagak main. Kagak gue sekarang. Shanghai nggak Shanghai? Kagak gue nggak tahu itu sama apa aja. Oh, gue nggak tahu. Nggak tahu gue. Ya itu game PS1. Gue yang tahu cuma CTR sama Winning Eleven aja. Selain itu kagak tahu lagi. Kagak, gue gak pernah main apa-apa lagi bang. Oh, berarti balapannya CTR, Iya. terus sama bola aja. Bola, udah itu doang. Selain itu nggak. Sama Freshmont satu lagi. Oh, Mahar Westmont. Iya, sampai itu doang, dapet 3 tuh. Terus lu nyari ceweknya siapa? Apa? Nyari cewek yang buat dinikahin siapa? Kagak tahu, gue belum sampai situ bang. Nggak nyampe Orang situ. main udah gak boleh lagi, ya udah gue main lagi. Oh, gak main lagi. Lu nggak punya memory card berarti? Iya, gue dulu kagak punya memory card gue bang. Jadi dulu masih mahal-mahalnya. Sekarang memory card berapa aja murah kali. Oh iya. Iya, gue cuma main PS cuma sekedar main PS aja di rental ya udah. Gitu doang. Gitu-gitu aja. Iya. Terus berarti lu itu sampai kapan tuh? Sampai lu ditabokin bapak lu berhenti nabokin lu tuh sampai kapan? Jadi itu sekali itu doang. Enggak, pas belajar. Itu masih sampai kelas 2 SD. 2 SD lu Ya enggak sih. dipukulin. Nggak dipukulin, cuman itu sekali doang. Sekali terus abis itu ya gue Apa sih lu nggak bisa ngitung apa sih kali-kalian tambah-tambahan? Kan namanya masih SD bang, pasti ada kali-kalian biasa lah tambah-tambahan. Iya. Suruh ngapalin perkalian, suruh ngapalin pembagian kayak gitu-gitu. Ah itu yang lu nggak bisa. Dulu kan gue gak bisa. Itu doang sih. Itu siapa sih tati-tati? Tapi siapa tati-tati? Tapi sekarang mungkin ada hikmahnya di balik itu bang. Hikmahnya apa? Ya mungkin dulu gue kayak gitu, gak boleh kayak gitu tuh, mereka mungkin dulu biar gue gedenya tuh bisa sukses lah gitu loh bang. Di balik itu Terus semua. udah sukses. Kalau sampai sekarang sih gue belum menang namanya ngerasain sukses bener-bener tuh belum lah. Gue belum sama sekali bang. Ibaratnya gue baru merintis lah. Nah, Baru 2 tahun kan maklum bang. Gue lulus kuliah tahun 2018 kemarin kan. Kerja juga belum ada 2 tahun. Habis belum ada 2 tahun udah di PHK lah. Ya udah. Mungkin ya itu kan yang tadi respon ibu lu tuh. Kalau respon bapak lu gimana? Tahu sama lu aja. kayak apa? Sama bang. Lu teleponan atau video call? Teleponan video call. Ini gimana sih telepon atau video call? Pilih Video call, nih. video call. Oh, video call. Video call. Ya enggak? kedua orang tuh gue kayak gitu karena mereka nganggap gue udah besar. Gue nggak perlu lah terus-terusan bergantung sama mereka kan. Oh iya. Gue sudah mandiri, nyari kerja sendiri, nggak perlu gue minta bantuan orang tua gue kan. Gue dulu nyari kerja gue sendiri bang, nggak pernah. Nggak ada orang dalam dong. Nggak ada gue Nggak ada. ngelamar aja. Nggak ada koneksi channel-channel apa enggak? Kagak ada. Berapa jam 3 pagi ke Balaraja gue tes tuh, naik motor 3 jam gue jalan tuh dari Depok ke Balaraja kan. Oh, rumah lu di Depok. Iya, gitu. Depok di mananya? Cimanggis. Ya ditanya bang, nanti pada tahu. Kenapa emang? Bahaya. Nggak boleh. Gak boleh. Nggak Pernah. Lu takut disamperin? Jangan iya. Lu banyak utang apa Repot. gimana lu? Agak lah, Mau jangan. disamperin. Ntar pada mampir, takut jangan repot. Kenapa Apalagi emang? Dika. Video ini disponsori oleh Mikrofon Gandika.
gue repot, jangan, gue nggak mau. Oh. Atau kalau kan dia lewat raya Bogor pasti Dika. Oh gitu. Terus lo punya teman dekat nggak? Kayaknya lo kan rame banget nih orangnya gitu. Kalau Lo- teman lo dekat ada teman mungkin- dekat nggak? Di Anggar sih ada bang, cuman teman kontrakan sih. Teman kontrakan. Teman kontrakan ada 5 orang. Terus yang ngebedain lo teman dekat sama teman biasa aja tuh apa? Kalau teman dekat itu di saat gue lagi susah dia mensupport gue sih bang. Kayak gue kemarin Gimana? kena tahu kabar PHK nih, Hah? mereka support gue. Padahal gue Supportnya- biasa-biasa aja. Supportnya kayak gimana? Ya udah mas, jangan disesalin, mungkin itu bukan rezekinya. Dia ngomong-ngomong Lah kayak kan gitu. sama, bapak lu juga gitu ngomong. Iya, makanya ya mensupport dalam hati insya Allah kita bantu mas nyari kerjaan. Gue dalam hati gue biasa aja gue bilang kayak gitu. Gue nggak terlalu ibaratnya dengan adanya PHK ini gue nggak merasa terbebani sih kalau gue. Oh jadi Kalau nggak nyangka sih iya pasti. Nggak nyangka soalnya kan datangnya tiba-tiba kan. iya. Tatonya besok kumpul di ruangan langsung dikasih tau kayak gitu. Itu sih kalau nggak nyangkanya kayak gitu. Cuman kalau setelah itu ya udah gue enjoy aja biasa aja. Iya, Berarti Mungkin- berarti sahabat dekat lu tuh total jadi ada berapa? 5. 5. Iya. Mekanik semua sih tuh mereka. Oh mekanik semua. Iya di lapangan. Oh apa tadi yang produksi itu ya? Yang Iya, produksi produksi. itu ya. Oh iya. Terus lu ada suka curhat-curhat nggak sih? Nggak pernah sih kalau gue. Justru Kenapa lu nggak pernah mau curhat sama walaupun sama gue teman justru dekat lu? malah nggak pernah curhat sama mereka. Justru malahnya ketawa, malah bercanda-bercanda sama mereka mah. Kenapa lu kagak mau curhat? Buat apa gue curhat sama mereka bang? Kenapa? Ya gue nggak mau ibaratnya ada masalah membebani mereka juga gitu loh. Oh, Cukup gitu. masalahnya gue aja yang terbebani gitu. Gue nggak mau membebankan ke orang lain. Berarti lu menutupi ini ya, menutupi semua masalah-masalah lu ya. Gue nggak mau membebankan ke Kagak orang mau lain. nge-share segala macam. Nggak perlu. Gue bukan tipikal orang kayak gitu sih kalau gue ngomong. Kenapa? Gue ya ibaratnya ketika ada masalah ya cukup masalah itu yang menjadi beban gue aja. Gue nggak mau. Tapi kalau ada orang curhat sama lu gimana? Ya gue tanggepin tetap gue tanggepin. Terus Ya cuman kasih support aja sih kalau teman gue ada yang kalau lu begitu, iya. Kalau memang dia benar-benar butuh bantuan gue ya gue bantu. lu masuknya kriteria pendengar yang baik nggak sih? Kalau menurut lu sendiri aja. Kalau pendengar yang baik sih pasti bang. Setiap ada orang yang mau ngomong gue pasti Lu dengerin? Gue dengerin dulu. Kalau langsung gue nggak dengerin ya kasihan dia kan ngomong. Masa langsung gue tinggalin kan? Oh, Kan nggak iya, enak. iya. Gue dengerin dulu. Kalau memang omongannya sekira gue kagak enak, yaudah gue langsung tinggalin. Udah nggak usah dilanjutin, gue bilang kayak gitu aja. Sekira yang gak enak tuh biasanya apa? Yang menurut lu yang gak enak tuh yang kayak gimana sih emang? Omongan yang kayak gimana yang gak Nah enak? ini nih, kalau gue ngomong kayak gitu ya. Sekiranya yang gak enak tuh Sekiranya gak enak mah ya kayak gimana? nanya-nanya privacy gitu-gitu lah. Represinya yang kayak gimana sih ya? Yang nanyain ke lu? Iya Kan- pribadi aja. Ya kan awalnya tadi gue bilang orang curhat. Berarti Curhat. kan dia ngomongin masalah dia, bukan Iya. bukan dia nanya-nanya tentang lu. Iya kayak gitu sih. Oh berarti sekarang hal privasi apa sih yang lu kagak mau share ke orang? Kalau gue sih apa ya kagak ada sebenarnya sih bang. Jadi lu punya privasi atau enggak? Gue main celana jadi orang ya. Ya sekarang lu Kalau punya privasi. kagak sih kagak. Paling privasi gue paling cuma cecetan di dalam handphone doang udah. Kalau ada orang yang lihat tanpa izin gue, ya udah gue tabuk orangnya. Bukan gue tabuk sih, gue tegur aja. Lu nggak izin dulu. Nggak sopan gitu. Iya nggak sopan gitu doang sih. Berarti privasi lo ada di Di handphone. handphone doang udah. Kalau dalam Bokepnya ada berapa banyak? kagak ada, gue nggak pernah nyimpen bokep bang. Nggak pernah nyimpen bokep. Nggak pernah ini. Ini memorinya lo masih 98 giga. Teman-teman 98 dari 128 kagak pernah sih ada apa-apanya ini. nggak ada bokepnya. Kagak ada. Terus lu ngapain? Ah. Takut banget privasi lu di Iya, takut. Emang Teman gue ada tuh pernah ada yang iseng di kamar. Hah? Dia ngechat orang pakai nomor WA gue. Nah kan gue nggak tahu, gue kesel dari situ lah. Kayak gitu. Terus abis itu lu bilang gimana? Lu kalau kesel sama orang lu bakal kayak gimana? Ya udah gue bilangin aja lu. Langsung to the point kalau lu. Kagak, gue bilang aja hidup lu nggak ada sopan santunnya. Apa lu nggak pernah jadi sopan santun sama orang tua lu kayak gitu kan. Nah, terus abis itu temen lu gimana? Yaudah dia, yaudah bang sorry bang, minta maaf bang. Gitu aja. Gue nggak pernah sampai ngeplak payang emang enggak, cuman bilangin aja. Lu hidup punya etika kan, gue bilang kayak gitu itu aja sih gue. Itu doang. Lu emang pas diajarin orang tua lu etika itu yang kayak gimana sih? Ya diajarin banyak sih bang gue. Terutama Gimana? kepada orang yang lebih tua sih. Kayak gimana? Sopan santun kalau lewat di depan orang tua harus gimana. Terus Apa? segi lu Ngedim dulu, Kagak tutup lah. gitu jalan baru. jalannya gimana, terus tata cara berbicaranya gimana. Diajarin banyak sih. Ya sampai sekarang masih gue praktekin sih. Praktekin. Iya. Berarti didikan orang tua lu sebenarnya bagus banget. Bagus apa? buat gue. Ada salahnya nggak menurut lu? Kagak ada salah? sih. Nggak ada yang salah. Semenjak kejadian itu ya gue udah ngambil hikmahnya. Oh ternyata orang tua kayak gini tuh emang benar. Emang benar. Pengen lihat ya suatu hari nanti anaknya sukses. Ya kalau gitu aja. misalnya habis sholat Jumat taruh sarung dulu gitu.
Iya naruh sarung. Taruh sarung dulu di rumah baru main PS gitu ya. Jangan masih pakai sarung main PS gitu maksudnya. Kagak, Gitu. dulu mah gue pakai celana panjang mainnya. Oh, mainnya pakai celana Iya panjang. langsung aja kan, biasanya makan siang dulu kan, gue langsung ngibrit aja sama temen gue. Jalan naik sepeda kan, boncengan tuh yang ada jalurnya sepedanya. Anjir, gue inget banget itu aja so. Kok kira lu duduk ini nyamping gitu di depan di batangnya Anjir, itu batang zaman gue depannya. kecil juga udah ada jalur sepeda mah. Oh, udah ada. Oh, iya. Jadi ke jalur, ngomongnya ke jalur sekarang kan.